Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas. Monggo Mas, masuk. Ya, Gimana Mas kabarnya Mas hari ini? alhamdulillah baik Pak. Sehat kan minggu-minggu ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oh, tadi udah sarapan belum? Udah Pak, udah sarapan Pak. Dari rumah atau jajan di sini? Jajan sih Pak. Banyak Mas, sanggulnya Mas. Nah, sedikit Pak. Cuman ya buat makan lah, alhamdulillah. Oh, sebelumnya Mas sudah pernah ke ruang BK belum? Belum sih Pak, baru pertama ini. Pernah melakukan konseling belum Mas? Belum Pak. Jadi gini Mas, saya jelasin ya Mas, konseling itu ini termasuk konseling individu Mas. Jadi proses layanan diberikan oleh saya ke Mas misal untuk menyelesaikan masalah dan memecahkan masalah Mas. Jadi di sini proses konseling ini termasuk ada asasnya gitu Mas. Asasnya itu asas kesukarelaan. Jadi Mas tuh sukarela tanpa ada paksaan datang ke sini, terbuka gitu Mas. Yang kedua, asas kerahasiaan. Jadi ini tekankan lagi ke saya akan merahasiain permasalahan Mas semuanya gitu. Jadi jangan takut Mas untuk terbuka. Jadi asas kesukarela, asas kerahasiaan, terus asas keterbukaan. Jadi Mas terbuka apa adanya, aman untuk semuanya disimpan, gak bakal tersebar. Sebelumnya gini Mas, saya datang memanggil Mas ke sini karena ada laporan. Tapi sebelumnya Bapak tuh cuma ada waktu setengah jam. Jadi sebentar saja nanti saya lanjutkan untuk lewat lagi nih Mas. Udah siap Mas untuk memulai proses konselingnya? Sudah Pak. Sebelumnya tadi pelajaran apa? Di pelajaran matematika Pak. Matematika. Sehat kan untuk akhir-akhir ini Mas Farel? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Mas ada kabar dari guru-guru, katanya Mas Farel tuh sering membolos, tidak masuk, alasnya izin gitu lah, izin sakit. Apa benar sakit Mas Farel itu sebenarnya? Sebenarnya tuh nggak sakit Pak, karena ya nggak suka di mata pelajaran itulah. Oh, Mas Farel nggak suka sama pelajarannya Iya. gitu. Emang pelajaran apa aja Mas yang nggak suka Mas? Itu Pak, pelajaran kimia. Kimia. Iya. Selain kimia kan ada mata pelajaran katanya Mas juga sering bolos di situ, kayak bahasa Inggris, terus matematika. Itu benar Mas juga nggak suka di situ? Bener. Alasannya nggak suka itu Mas nggak suka sama gurunya atau pelajarannya Mas? Yang pertama itu ya saya nggak suka sama gurunya sih Pak. Gurunya emang kenapa Mas? Kalau boleh tahu. Gurunya tuh gini loh Pak, ketika saya ingin bertanya tuh Pak, itu nggak ditangkepin Pak, malah lanjut ke materi seterusnya, padahal saya belum paham. Kayak diabein gitu Mas ya? Iya Pak. Jadi itu juga di pelajaran lain juga Mas, kayak maksudnya saat matematika Mas bertanya terus diabein, terus untuk anak-anak yang lain kayak teman-teman Mas di kelas itu juga diabein nggak Mas? Atau dibeda-bedain Masnya gitu? Kalau teman-teman yang lain saya lihat-lihat tuh enggak Pak, diperhatikan malah Pak. Jadi Mas merasa kayak dibeda-bedain gitu? Iya. Mas mungkin sebelumnya ada konflik atau masalah sama gurunya
atau apa gara-gara mas sering bolos di pelajarannya Pak Joko itu makanya mas diapain sama Pak Joko? Iya. Yang pertama sih termasuk iya sih pak, saya sering bolos juga dulu. Oh. Eh, kan mungkin ada pengaruh dari luar mas. Mas sebelumnya maaf ya, mungkin ada masalah keluarga atau gimana yang mempengaruhi mas untuk membolos juga gitu? Kalau masalah keluarga ada juga sih pak, termasuknya. Mas tahu apa ya mas? Maksudnya gini, kurang diperhatikan sama orang tua ya pak, karena orang tua itu kerja, pulang pulang malam terus, berangkat pagi pulang malam terus gitu baru pulang. Si mas tuh ngerasa sebenarnya tuh kurang perhatian ya. Nah, jadi nyari kesibukan yang buat mas bisa bahagia gitu atau diperhatikan gitu. Iya, Eh, itu mas biasanya membolos tuh juga gara-gara itu mungkin termasuknya sih iya pak. eh, teman-teman yang membolos tuh apa juga punya masalah yang sama mungkin mas. Jadi kayak mas tuh ngikut atau gimana gitu? kalau kalau teman-teman sih saya nggak tahu pak, karena itu dari diri saya sendiri pak. Mas tuh nyaman, ngerasa nyaman kalau sama temen-temen yang suka bolos, jadi kayak udah mas berikutnya di situ gitu kan? Iya. Iya, karena bebas itu pak. Sebenarnya gini mas, mas kalau diterusin kayak gini itu nanti akibatnya mas bisa di SP2. Jadi mas kalau masih dilanjutin untuk membolosnya nanti mas bisa dapat SP2 gitu. Kasihan orang tuanya ini sekarang masuk SP1 peringatan bagi mas sebelum SP2. Kalau mas terus membolos terus seenaknya sendiri mas mau berbuat apa, emang awalnya mas bahagia senang-senang, tapi untuk kedepannya mas pikiran gak sih untuk aku kalau kayak gini terus ya jadi opo itu mas. Jadi saya eh pengen mas berubah, mungkin kurang perhatian dari keluarga atau tidak suka sama guru bisa diomongin mas, datang aja ke ruang kita cerita ke saya, cerita ke teman-teman gitu. Jangan bilang biasanya kayak kabur mas gitu. Masnya udah dewasa, udah kelas 11, bentar lagi lulus, eman-eman untuk kemarin-kemarin sekolahnya gitu. Kejar cita-citamu susah nanti. Apa sih manfaatnya membolos mas? Seneng di awal loh gitu, cuma nongkrong-nongkrong main game gitu. Bisa, ya bisa. Yang pertama itu sih pak, bisa main game. Lo bisa main game setelahnya. Jadi, eh, gini aja mas, mas di posisi sudah kena SP2 mau dikeluarkan, mas mau kemana? Orang tua yang jarang memantau mas, jarang perhatian sama mas, bodo amat nanti mas dikeluarin nggak diurusin tambah parah masnya nanti posisinya depresi stres masnya gitu. Nah bisa nggak keluar dari posisi itu mas, misal kalau posisinya seperti itu? Bisa sih pak, saya usahain bisa pak. Bisa, Mungkin tapi bisa enggak. berat. Bisa-bisa masnya malah ke jalan yang salah, cuman bisa
plongin hati mas aja di situ. Jadi saran bapak berubah sekarang. Saya nggak mau lihat emas, lihat kabar kalau membolos kalau nggak penting, nggak urgent, nggak usah izin maksudnya. Saya nanti juga bantu mas untuk komunikasi dengan orang tua mas. Mas, saya nggak akan menceritain mas membolos saya gini-gini, aman mas. Jadi nanti saya hubungi orang tua mas, saya tanya, saya saranin orang tuanya mas untuk berarti mas. Tapi saya nggak mau buka kejadian mas saya, karena semuanya nggak pure salah dari mas saya doang. Jadi untuk masalah mas gak suka sama guru pelajaran, beraniin mas untuk minta maaf. Besok kan sudah mau ujian mas sempatin ke kantor, ngomong secara face to face, minta maaf gitu. Bisa. Nanti bapak bantu juga gitu kan, saya omongin ke guru mata pelajarannya, suruh nanti temuin ini pak, kamu pak mau minta maaf gitu, tak omongin nanti kita bantu juga. Jadi mas janji nggak bakal mengalih lagi? Janji pak. Mungkin saya perlu arahan terus sama dari bapak, bimbingan dari bapak. Ya gini, rubah perlahan, semuanya nggak bisa kalau dirubah secara langsung. Mas rubah perlahan, untuk lingkungan pertemanannya disaring. Mungkin mas udah kuat tapi disaring sedikit untuk masuk gerombolan ini, masuk kelompok ini, mas main sama ini, dia melakukan hal-hal negatif, mas gak usah ikut. Tapi kalau cuma nongkrong biasa, mas ikut aja nggak apa-apa gitu. Jadi saringnya di situ, bukan nyaring pertemanan tapi saring kegiatan pertemanannya apa gitu. Itu juga berpengaruh ke kebiasaan mas nanti. Jadi mas sekarang istiqomah, perlahan perubahannya, jangan terlalu banyak pikiran aneh-aneh. Masalah itu enak kalau nggak usah terlalu dipikirin gitu kan. Jadi jalanin dan nikmatin aja gitu. Siap, Mas. Jadi mas nanti kemungkinan saya pantau terus perkembangannya gimana. Nanti bisa saya, nanti kalau mau saran lagi datang aja mas. Jadi untuk sekarang sampai sini dulu mas. Besok lagi bisa datang lagi, bisa saya panggil lagi. Jadi mohon kontribusinya mas ya. Mungkin mas sampai sini dulu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih mas sudah sukarela datang, sukarela. Mas tidak tertekan kan? Tidak pak. Alhamdulillah gitu. Jadi sampai sini dulu. Besok lagi kabar-kabar mas, cerita terbuka sama bapak. Oke, silakan mas. Ya pak. Iya.